Em, aku berpikir, kadang kenapa harus seberat ini yang menimpa aku, tapi aku masih. Halo guys, jumpa lagi dengan gue Iyas, pejuang kanker sekaligus traveler. Kali ini ternyata jadi kenyataan bahwasanya kemoterapi yang kemarin itu adalah kemoterapi terakhir. Tapi bukan pengobatan terakhir. Jadi gue masih lanjut pengobatan. Dan ini sekarang gue udah di rumah sakit. Dan lagi agak banyak masalah sih, tapi tetap aja harus life goes on dan tetap menjalani terapi. Dan terapi gue selanjutnya disebut imunoterapi. Ini sekarang ada peraturan baru, jadi sebenarnya gue udah swab antigen, rapid antigen, tapi karena dari lab lain di sini belum boleh masuk, jadinya harus dari lab sini baru gue boleh masuk ke onkologinya. Jadi ini habis rapid antigen, terus habis itu lagi nunggu hasilnya. Setelah nanti keluar hasilnya, baru gue akan ke atas untuk imunoterapi. Rapid antigen di sini nunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Jadi ini gue lagi nunggu, minimal nunggu gue ke mobil dan habis itu baru ambil hasil, baru ke atas. Yo. Nah sekarang udah di ruangan kemoterapinya, tapi kali ini bukan kemoterapi tapi imunoterapi. Ini bekas masker ya, bukan kenapa kulitnya. Nah jadi sekarang gue mau ganti baju dulu, baru lanjut ke imunoterapi. Dengar-dengar sih lebih sebentar, karena memang obatnya itu nggak sebanyak kemoterapi dan nggak ada premedikasinya, tapi we'll see. Nah sekarang udah nih mulai imunoterapinya dan bener nggak ada premedikasi. Jadi kalau dulu pas kemoterapi itu ada premedikasinya kayak obat alergi dan obat anti alergi, jadi untuk mengurangi side effect-nya. Nah kalau ini nggak ada, jadi langsung masuk begitu diinfus, habis itu ya pakai NaCl sedikit, kemudian nih obatnya kayak gini. Ya kayak infus biasa, cuma dalamnya itu yang ratusan juta. Dan berbeda cara kerja dengan kemoterapi. Nah ini juga cuma 1 jam aja. Jadi nanti setelah 1 jam dialirin ada flushing, tapi nggak ada macam-macam obat-obat apa lagi sih. Jadi cuma dimasukin satu obat ini, namanya Keytruda. Keytruda itu nama merek dagangnya. Jadi obat yang gue pakai sekarang itu adalah Keytruda dan itu masuk dalam imunoterapi dan gue rencananya 35 kali. Nah sekali itu dalam waktu 3 minggu. Jadi 3 minggu sekali gue akan terapi dan kayaknya berarti selesai dalam kurun waktu 2 tahun karena ini yang pertama kali. Nah jadinya ya masih panjang lah pengobatannya dan moga-moga dalam kurun waktu 2 tahun ini ya perubahannya ke arah yang lebih baik. Rasanya gimana? Waktu dialirin sih sama aja dengan kemoterapi ya. Jadi basically kayak cuma diinfus doang dan itu juga ya cuma 1 jam dialirin infus biasa. Nggak ada rasanya apa-apa sih, nggak ada rasa kayak panas atau dingin atau sesuatu yang khusus, nggak ada. Tapi nanti side effect-nya apa akan gue update lagi. Karena biasanya side effect-nya kalau kemoterapi itu kan sesudahnya. Nah nanti imunoterapi nggak tahu deh. Kayaknya sih mirip-mirip juga dan moga-moga side effect-nya nggak terlalu mild ya. Karena ini memang baru pertama kali imunoterapi. Jadi aku pun juga belum tahu, belum bisa kasih gambaran kalau misalnya apakah nanti jadi mual atau gimana, nanti akan aku update lagi. Nah sekarang tinggal nunggu 1 jam dari sekarang, nanti gua kabarin lagi kalau sudah selesai. Ciao. Ya, imunoterapi pertama udah selesai dan memang durasinya hanya 1 jam 30 menit. Jadi hanya dimasukin obat itu aja, nggak ada premedikasi, sama setelah itu juga nggak ada apa-apa lagi selain dibasuh oleh NaCl. Kemudian tadi sempat ngobrol sama suster-suster di sini, memang semua nakes di sini udah divaksinasi COVID. Jadi memang mungkin jadi ngerasa lebih secure gitu ya. Dan memang ya bersyukur juga sih udah pada divaksinasi juga. Sementara untuk aku sendiri sih belum direkomendasiin untuk vaksin karena kan memang aku masih aktif nih untuk terapi. Jadinya nanti dulu aku prioritas sekian. Tapi kan kalau lingkungan sekitar itu udah divaksin rasanya lebih secure. Jadi nanti aku akan update lagi kira-kira ada side effect-nya atau enggak. Tapi yang jelas sih ini setelah di imunoterapi rasa-rasanya sih nggak ada yang gimana ya. Jadi biasanya sih efeknya beberapa hari setelah itu. Jadi ini aku akan pulang dulu. Bye-bye. Halo guys, hari ini udah H+7 setelah aku di imunoterapi. Dengan kata lain udah seminggu. Jadi aku sih nggak ngerasa ada yang gimana banget ya side effects-nya. Dan nggak ada ngerasa mual atau apapun. Ya mungkin karena baru pertama kali juga kali ya. Tapi ada sih yang aku udah ngerasain banget, yaitu pegel banget. Jadi kayak kalau misalnya orang apa ya,
olahraga tapi nggak pemanasan gitu, pegel-pegelnya kayak gitu. Dan itu nggak enak banget juga pegelnya. Mirip-mirip dengan kalau kalian suntik sel darah putih. Jadi kalau misalnya kalian suntik sel darah putih sebagai booster, itu juga akan rasanya pegel-pegel banget gimana gitu. Dan itu mirip-mirip rasanya. Itu terjadi sekitar sehari 2 hari gitu. Dan untuk ngatasinnya sih aku justru kayak bawa jalan, bawa beraktivitas sehingga nggak terlalu berasa pegel. Karena kalau dibawa tidur gitu di tempat tidur malah kayaknya makin pegel. Jadi ya udah aku jalan-jalan sambil jemur gitu ya, baik di pagi hari maupun di sore hari sesempatnya aja. Efek lain yang aku rasain itu juga ada mood swing ya. Jadi memang 2 mingguan ini aku juga ada ketimpaan masalah, dan itu biasanya sih aku bisa cope up with that gitu. Ya nggak gampang juga sih, tapi ini mood swingnya tuh nambah banget, nambah berasa beban mentalnya itu tuh berkali-kali lipat rasanya. Jadi aku tuh 2 mingguan ini saat ada masalah ditambah ada side effect ini, itu rasanya tuh berat banget. Tidur sih masih bisa, cuma aku tuh jadi overthinking dan nggak enak banget lah. Tiap hari juga aku berasa anxious gitu. Dan karena overthinking itu gimana ya, belum terjadi sih, ada hal-hal buruk yang memang itu berdasarkan kekhawatiran aku. Ada juga yang memang udah kemungkinannya menuju ke sana gitu. Ada hal buruk yang memang kemungkinannya udah pasti terjadi. Ada juga kayak gitu. Ada juga yang udah terjadi. Jadi rasa-rasanya beban mentalnya itu tuh jadi sangat berat karena ditambah dengan efek obat ini. Dan aku sih sekalian mau cerita ya. Jadi karena masalah 2 mingguan ini, aku tuh jadi semakin belajar bahwasanya hidup itu memang nggak mudah, selalu ada masalah, dan aku nggak bisa bilang ini semua akan berakhir baik, everything is well, all is well, nggak. Karena ya namanya juga masalah. Paling yang bisa kita lakukan adalah menghadapinya. Bisa kita menghadapi atau memang bisa kita lari dari masalah, tergantung pilihan masing-masing. Tapi yang jelas life goes on. Jadi meskipun ada masalah-masalah itu dan aku nggak tahu akhirnya gimana, apakah everything is gonna be alright atau gimana, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku sih berharap ini bisa berakhir dengan baik. Dan aku sih kadang wondering ya, kok kenapa gitu mesti aku gitu, kenapa harus udah berat tapi ditambah berat lagi. Terus 2 mingguan ini ya efeknya itu berlipat-lipat kayak tadi aku bilang. Jadi aku sedihnya juga sering berlipat-lipat gara-gara memang tanpa obat itu pun masalahnya juga udah berat banget. Dan aku berpikir kadang kenapa harus seberat ini yang menimpa aku. Tapi aku masih aku setidaknya masih bersyukur bisa menjalani pengobatan. Dan aku sih berharap selain pengobatan ini, masalah-masalah aku yang lain juga bisa berakhir dengan baik. Maaf aku jadinya kebawa emosi lagi karena memang mood swingnya belum beres. Tapi yang jelas memang setidaknya imunoterapi pertama itu berjalan dengan lancar dan side effect-nya hanya 2 itu. Ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Aku nggak tahu apakah side effect-nya akan makin berat nanti, tapi nanti akan aku update lagi. Dan selamat berakhir pekan semuanya. Thanks for watching and bye-bye.